Oke, buat Florin, apa nih yang bisa kita diskusikan di sesi general ini di awal? Kamu ada pertanyaan apa secara umum? Masih bingung untuk soal CV, Oke, apakah kita tuh harus selalu memakai CV ATS? Bagaimana membedakan kalau ke perusahaan ini pakai CV ATS atau perusahaan yang seperti ini pakai CV kreatif, seperti itu sih. oke. Aku jawab agak cepat biar kamunya gampang bedainnya gitu ya. Satu, Iya. kita tidak harus menggunakan CV ATS friendly untuk melamar pekerjaan. Yang nomor dua, menggunakan CV kreatif atau ATS friendly itu adalah strategi kita agar CV kita tuh lolos di administrasi awal. Oke. Memang keduanya itu seolah-olah berbeda. Yang ATS friendly itu biar friendly sama sistem ATS gitu ya. Biar kalau dibaca oleh sistem itu gampang. Dan yang kreatif tuh ibaratnya biar simple untuk menimbulkan kesan baik, kesan pertama baik kalau dilihat langsung sama rekruternya secara visual gitu. Tapi kedua hal ini sebenarnya ada kesamaan. Apa? Percuma dilihat dengan mudah itu. Jadi percuma gampang dilihat dengan mudah kalau yang dicari nggak ada. CV Iya. ATS friendly, mudah dibaca oleh sistem ATS. Tapi kalau sistem yang ngebaca, kata kunci atau keyword yang dicari nggak ada, ya sama aja. Paham nggak? Gitu. CV kreatif. Paham, paham. CV kreatif enak gitu dibaca. Mudah untuk dipahami. Misalkan kreatif satu halaman doang nih gitu kan. Gampang. Tapi yang dicari nggak ada. Ya percuma. Artinya apa? Aku pengen bilang bahwa mau strategi CV ATS friendly atau kreatif, jangan hanya berfokus pada formatnya. Kalau kreatif boleh pakai simbol, gambar, dan lain-lain. Kalau ATS friendly kalau bisa nggak ngurangin yang kayak gitu gitu ya. Tapi intinya adalah masukkan sebanyak mungkin kata kunci yang relevan dengan loker yang kamu lamar gitu. Iya. Karena nanti kamu kalau misalkan pernah nguji nih, iseng aja kalau mau diuji, kamu nanti bisa, kamu tahu kan ya CV tipe ATS kayak gimana gitu ya, yang kayak begitu kan ya, Iya. udah lihat. Kreatif tahu kayak gimana. CV bentuk kreatif ini belum tentu nggak bisa diproses di ATS friendly loh. Di Hmm. sistem ATS. Ini tuh di scan di sistem ATS itu juga bisa gitu. Mungkin kalau kamu bisa nguji, banyak kalau di luar sana kamu bisa nguji secara gratis, mungkin nanti kamu akan menemukan pertanyaan gini, aku punya 2 CV, kenapa nilai nilai ATS dari CV ATS-ku kok lebih rendah daripada nilai ATS dari CV kreatifku? Aku nggak tahu kamu pernah nguji sampai situ nggak? Nanti Belum pernah. nanti iseng nanti kamu kalau punya dua dua CV ya, kreatif sama ATS friendly, coba kamu masukin ke mesin-mesin ATS yang bisalah kamu akses secara gratisan. Ada job portal yang menyediakan scoring itu. Ada beberapa yang menyediakan itu secara gratis untuk scoring gitu. Ini ada yang misalkan masukin lokernya, masukin CV ATS friendly-mu, masukin kreatif. Aku nguji-nguji kayak gitu, itu akan ditemukan CV kreatif itu nilai skor ATS-nya lebih tinggi daripada CV ATS friendly. Kok Oh, bisa? Kenapa? Karena kata kunci yang relevan yang dicari lebih banyak ditemukan di kreatif gitu. Itu bisa juga semacam itu. Lah tapi kalau memang ya Kak, nilai ATS friendly-nya lebih tinggi dari sini. Artinya kan CV ATS friendly sama CV kreatif sama-sama bisa dijalankan atau proses. dibaca, diproses di sistem ATS kan? Betul, gitu. Tapi kenapa ya di luar sana orang ngajarin CV ATS friendly Iya. itu pakai yang begini, nggak usah pakai desain. Kenapa kok kayak gitu? Jawabannya adalah, inget ya, kamu tuh pakai simbol, pakai gambar, pakai tabel, gitu-gitu, pakai desain-desain, itu tuh makan ruang, makan tempat, oke? Ibaratnya, kalau kamu tulis biasa aja, di kreatif ini kan ruang-ruang tadi kan terpisah-pisah tuh gara-gara desainmu. Akhirnya ruang-ruang tadi jadi nggak bisa kepakai. Nah, kenapa kok pakai CV ATS aja? Biar informasi pentingnya itu bisa ditulis. Nanti ruang kosong ini buat kamu nambahin kata kunci gitu. Karena kalau di CV kreatif, kata kuncinya itu terbatas gara-gara kemakan foto, kemakan simbol, kemakan desain.
kemakan itu semua. Belum yang secara teknis ada yang memang nggak bisa dibaca. Misalkan nulisnya disingkat, kamu nggak boleh loh ATS friendly itu disingkat, gitu. Oh iya. KPI nggak kebaca nanti. Tulis dijabarkan Key Performance Indicator, misalkan gitu. Kalau ada hal-hal yang sifatnya harus di singkatan, jangan disingkat, gitu. Nggak, tetap nggak kebaca nanti, gitu. Karena di ATS friendly itu memang akan lebih friendly kalau untuk yang bukan singkatan. Kecuali kamu jabarin terus dalam kurung KPI, misalkan kayak gitu. Boleh, gitu. Atau singkatan-singkatan umum, misalkan TOEFL, itu boleh disingkat. Karena itu udah singkatan yang sifatnya umum. Tapi singkatan-singkatan yang mungkin bisa multitafsir, karena di sektor ini ada singkatan itu. Gitu kan. Gitu. Di sektor ini ada singkatan itu. Itu nanti bisa beda kayak gitu. Nah, itu balik lagi. ATS friendly kenapa kok orang-orang di luar sana ngajarin pakai CV ATS friendly yang kayak begitu? Biar tadi, ayolah space-space kamu yang di atas nih ada ornamen, di sini ada apa, kumpulin jadi satu di bawah. Yuk pikirin pengalaman apa yang kamu belum masukin di CV, atau yang udah dimasukin di CV tapi gara-gara halamannya udah nggak cukup, akhirnya yang tadinya ditulis jadi nggak ditulis, yang tadinya harusnya dijabarkan jadi nggak dijabarkan, gitu. Jadi itu intinya kenapa kok selalu diarahkan ke yang gini aja, udah nggak usah pakai desain, biar kata kuncinya kan yang masuk makin banyak. Tapi kalau yang ini kamu nganggap bahwa CV-ku udah ATS friendly dengan apa? Format kayak begitu. Format yang kayak nggak ada desainnya gitu. Ya salah, gitu. Karena intinya adalah dari sisi kata kuncinya dan maksudnya itu tadi dibandingkan dengan sini. Karena kalau belum maksud nanti gitu, iseng aja kamu bikin CV, nanti kamu akan ada momen nih, ini belum ada yang tanya ya di tahun 2023 ini aku sharing ini. Tapi aku jawab aja, nanti mungkin aku bikin kontennya secara terpisah. Kak, aku iseng CV kreatifku karena aku pernah loh CV kreatifku aku masukin di CV scanning ATS friendly 100% itunya Oh iya. tulisannya korelasinya, tapi CV ATS ku 73 apa 74 aku lupa, gitu. Kok bisa? Oh berarti bener, waktu itu aku cuma kayak menduga aja kan ya, gitu. Berarti bener, percuma gampang dibaca kalau yang dibaca nggak ada, percuma gampang dibuka, ini ada tutupnya nih. Kalau ya aku cari ya nggak ada airnya, tetap ditaruh lagi, gelas kosong taruh, gitu. Nah itu loh maksudku. Jadi artinya apa? ATS visualis sama kreatif itu merupakan strategi. Kamu boleh CV tipe yang manapun silahkan diuji. Karena ibaratnya misalkan nih, kita sama-sama cewek. Misal, kita satu jurusan, IPK kita sama, angkatan kita sama, hebatnya sama, pengalamannya sama. Belum tentu your dream job atau your dream career gitu bakal sama kayak aku. Mungkin kamu, aku pengen kerja cuma di jurusanku aja. Mungkin aku pengen kerja di jurusan apapun nggak apa-apa lah gitu. Ya kan? Hanya karena perbedaan keinginan tadi, CV dan dokumen pendukungnya itu bisa beda, gitu. Jadi kalau kamu memang bisa, coba aja diuji dulu, biar kamu punya journey-nya. Jadi kalau misalkan nanti kamu sharing boleh sama aku begini, mungkin kamu ada sharing sama siapa lagi, jangan langsung dipercaya. Praktekin aja dulu. Oke, aku punya 2 CV, ATS friendly dan enggak. Aku target sehari minimal 10 lamaran kerja pakai CV ATS friendly, 10 lamaran kerja pakai CV kreatif. Tapi sebelumnya udah dipastiin dulu kata kuncinya itu bagus. Dan CV itu boleh 1 sampai 3 halaman. Jangan memaksakan diri harus 1 halaman. Kayak gitu. Kalau udah sama-sama bagus, kata kunci ada dan lain-lain, kirim. Direkap tuh setiap kamu kirim. Nanti kamu punya data, oh seminggu terakhir aku udah ngirim 1000 lamaran. 500 lamaran menggunakan CV ATS friendly, 500 lamaran menggunakan CV kreatif. Dari 1000 lamaran, panggilan ke tahap selanjutnya ada 100. Gitu. Oh, berarti 10% dari total yang aku lamar udah ngasih feedback. Ada panggilan ke tahap selanjutnya. Dari 100 yang ada panggilan ke tahap selanjutnya, 90% aku kirim pakai CV kreatif. 10% aku kirim pakai CV ATS friendly. Padahal waktu ngirim lamaran 50-50. 500-500. Panggilannya 100 kok 90 yang kreatif. 10 kok yang ATS friendly. Nah, gitu. Yang kamu pikirkan apa? Ya udah, berarti sifat kreatifku cocok kan untuk loker-loker yang kemarin. Lanjut. Sekarang habis itu pikir ini tes friendly mau aku apain nih? Mau aku tinggalin dulu, ini yang aku pakai terus karena memang udah perform, atau ini juga ditingkatin gitu.
Biar nanti panggilan tuh 20, 200, 100 ATS, 100 ini, nggak apa-apa, gitu loh. Itu adalah strategi yang bisa kamu lakukan dengan cara tidak hanya mempertimbangkan CV-nya, tapi CV itu tidak hanya dinilai dari bener cara bikinnya, tapi bener cara pakainya. Cara pakai tuh mikirin mau ngirimnya platform apa, terus setelah ngirim lamaran direkap, habis itu follow up tadi kamu punya data. Karena kalau ada orang yang bilang, Kak, menurutku lebih bagus CV ATS friendly dari kreatif, ya aku percaya. Kan dia sendiri yang buktiin. Kak, menurutku CV kreatif lebih bagus daripada ATS friendly karena aku lebih banyak panggilan dari CV kreatif. Ya aku percaya, dia sendiri yang lakuin. Kak, aku kreatif sama ATS friendly tetap banyak kok panggilannya. Ya aku percaya, dia sendiri lakuin. Kak, aku udah ngelamar banyak, ganti-ganti CV kok nggak ada yang manggil ya. Ya aku juga percaya, dia sendiri yang lakuin gitu loh. Karena itu merupakan strategi, paham ya? Gitu. Jadi Paham. boleh nggak kalau kita pakai kreatif dan ATS friendly? Boleh, diuji aja. Biar kamu tahu di kondisi kayak kamu gini, keinginan karir kayak yang kamu miliki, lebih cocok pakai CV kreatif atau ATS friendly. Tapi itu harus didasari dengan pemahamanmu tadi. Kenapa ATS, kenapa kreatif, gimana biar dua-duanya sama-sama menarik. Jangan hanya memberikan kesan pertama dilihat enak tapi dicari dibaca nggak ada, atau dibaca sama sistem enak tapi yang dicari juga nggak ada. Intinya adalah kata kunci. Setelah kamu udah paham bahwa bikinnya udah bener, tinggal sekarang cara pakainya. Gimana cara ngirimkan lamaran melalui email yang bener, melalui website, melalui job portal ABC, melalui LinkedIn gitu. Apa yang harus dilakukan setelah ngirim? Oh, bangun koneksi sama rekruternya di LinkedIn. Oh, rekap lokernya di Excel misalkan. Nanti kalau datanya udah banyak diapain? Dianalisis. Tadi kan contohnya 500 ATS 500 ini. Kok performnya gitu? Mungkin ada yang lain. Aku udah 1000 lamaran. Ya, 1000 lamaran. Panggilannya itu ternyata ada 100 ke tahap selanjutnya. Aku ngirim lamarannya lewat job portal ABC, website, sama LinkedIn. Tapi dari 100 panggilan tadi, 50 dari job portal A, 50 dari email atau website. Yang dari job portal B, C, sama LinkedIn kok nggak ada. Padahal aku ngirim lewat ini juga. Wah, cek dulu. Jangan-jangan waktu aku pakai ini salah caranya, belum optimal gitu loh. Itu gunanya Iya. ngerekap loker tuh kayak begitu ya, gitu. Nah, kalau udah kayak begitu, nanti pertanyaan kamu itu bisa kamu jawab sendiri. Boleh nggak punya CV lebih dari satu? Boleh. Boleh nggak pakai CV ETS atau kreatif? Boleh. Boleh. Plus minusnya sama-sama ada. Itu adalah strategi. Bukan kayak sekarang tuh zamannya ETS friendly. Kalau CV kreatif tuh pasti ditolak. Nggak ada yang kayak gitu. Dua-duanya masih berlaku sampai sekarang kita bikin video ini di bulan Juni 2023 gitu. Ini sengaja aku panjangin jelasinnya biar kamu paham. Nanti kamu dengerin ulang nggak apa-apa. Nanti teman-teman kuliahmu misalkan yang belum tahu suruh nonton video mini aja. Biar nggak salah gitu. Gitu. Biar nggak bingung gitu. Oke? Ada pertanyaan lagi mungkin yang kamu ada tanggapan boleh Ada kalau diskusi. Apa tuh? misalnya kita apply tapi inginnya untuk apa ya, bidang yang berbeda gitu, tapi tanpa pengalaman di bidang yang baru itu gimana ya? Oke. Nanti jawaban lengkapnya silahkan nanti aku kasih link jawaban lengkapnya nanti buka channel YouTubeku di video yang aku upload judulnya itu adalah Career Switch Q&A gitu ya. Videonya baru beberapa minggu yang lalu aku upload. Ini aku jelasin dulu barangkali penjelasanku ini kurang lengkap. Boleh nggak career switch? Boleh, gitu. Career switch itu boleh berbeda dengan pekerjaan sebelumnya atau berbeda dengan pengalaman sebelumnya. Anggap aja pendidikan sebelumnya. Oke. Nah, ada 3 syarat kamu melakukan career switch. Yang pertama, ada keinginanmu sendiri. Untuk kalau kamu fresh grade ya, keinginan untuk lamar kerja di luar bidang misalkan. Oke. Kalau kamu kerja ya kerja lintas bidang gitu. Jadi ada keinginan. Yang kedua, ada kemampuan. Kamu harus punya kemampuan dan pengalaman yang dibutuhkan oleh orang untuk mengisi posisi itu. Gitu. Kalau kamu sebelumnya jadi pedagang sate, pengen jadi tukang bakso, satu, kamu kan harus punya keinginan dulu. Aku pengen jualan bakso aja ah. Gitu. Yang kedua, kamu kan pasti harus punya kemampuan.
Apakah kemampuan itu harus pernah jualan bakso dulu? Ya enggak. Riset dulu kan. Browsing, tanya-tanya orang, coba-coba bikin bakso trial and error di rumah gitu. Jadi satu harus ada keinginan, dua ada kemampuan gitu. Kemampuan itu dari mana? Apa harus dari pengalaman kerja sebelumnya? Ya enggak. Fresh grade juga boleh nggak? Ya boleh. Apalagi kan 70% berapa ya, aku lupa datanya, mayoritas lulusan Indonesia itu bekerja di luar bidangnya gitu kan. Dan itu wajar-wajar saja gitu. Lalu harus ada kemampuan. Nah, kemampuan itu biasanya dari pengalaman. Pengalaman itu ada dua, ada pengalaman yang dipelajari sendiri, ada yang pengalaman dipelajari sama orang lain atau pihak lain. Pengalaman yang dipelajari sama pihak lain itu apa? Ya mungkin kamu belum punya pengalaman kerja, tapi kan kamu punya magang, kamu punya organisasi, punya kepanitiaan, punya volunteer, punya pelatihan, punya perlombaan, gitu. Yang kamu belajar sama orang gitu. Oke, selain itu pengalaman itu ada pengalaman pribadi. Artinya apa? Belajar otodidak, gitu. Itu harus ada, itu unsur nomor dua. Tadi keinginan kamu, yang kedua adalah kemampuan, yang ketiga adalah kesempatan, gitu. Mau ngelakuin itu ya harus ada kesempatan. Kalau kamu nyari kerja, gitu, analoginya tuh begini. Kamu memang pengen, aku pengen kerja, coba di bidang ini, gitu. Coba sekarang kalimat yang bahasanya coba gitu, diganti jadi suatu keyakinan. Aku pengen nanti berkarir di sini. Karena aku pengen gini, 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 gini. Jangan cuma coba-coba. Nanti pergerakan kamu nanti setengah-setengah. Oke? Aku pengen berkarir gini, gini, gini. Biar kamu bisa ngomong secara kepada dirimu sendiri tentunya. Secara yakin, ya kamu riset dulu dong. Ya nggak sih? Kan kamu harus Ya, meyakinkan diri dulu sebelum meyakinkan orang lain. orang lain. Karena kalau kamu belum bisa meyakinkan diri gitu, gimana kamu meyakinkan orang lain? Gimana kita bisa yakin sama kamu kalau kamu nggak yakin sama dirimu sendiri? Intinya gitu kan ya? Gitu. Begitu kamu udah punya keyakinan, kamu riset. Aku pengen kerja jadi itu, customer service. Aku nggak pernah jadi customer service. Browsing lah. Apa tugas, tanggung jawab pemenang customer service? Apa tugas hariannya? Tugas mingguannya, tugas bulanannya? Cari di YouTube, nonton orang jadi CS tuh ngapain sih? Oh, dananya gitu, kegiatannya gitu. Oh, kalau CS bank gini, kalau CS suatu perusahaan ini gini, gini. Oh, ya udah. Apa sih kemampuan yang harus bisa? Oh, ngetik, oh rapi gini gitu. Oke, aku Word bisa, Excel. Oh, Excel rekap data aku bisa ngolah data gimana gitu-gitu. Harus cari tahu dulu gitu. Biar tadi ada kemampuan. Yang ketiga, kesempatan. Kesempatan itu apa? Ya nyari lokernya, ya kan? Kamu harus tahu tempat-tempat untuk menemukan loker tersebut. Tiga hal ini harus komplit. Kenapa? Ini aku pakai sudut pandang perusahaan ya. Kamu kan di awal akan dinilai dari apa yang tertulis dari dokumen yang dikirim. Misalkan aku perusahaannya, kamu ngirim ke aku, set gitu kan, aku terima. Kan kamu aku nilai dengan apa yang ada di dokumen ini kan, apa yang tertulis di sini kan ya. Nggak Ya, mungkin aku langsung interview gini, kecuali bukan interview atau di job fair gitu kan ya, ada screening gitu kan. Nah, pada saat aku membaca CV dan yang lain, kan aku harus menemukan minat kamu untuk bener-bener kerja di sini, keinginan kamu tuh terbaca, antusiasmemu untuk lamar di sini tuh kebaca gitu ya. Bener nggak? Yang kedua, alasan kenapa kamu lamar di posisi ini juga harus ada di sini gitu. Oh, jurusan dia apa misalkan sastra Inggris. Tapi dia kenapa kok ngelamar jadi data analis ya di sini ya, gitu kan? Kan nggak relevan tuh misalkan. Ada dokumen pendukung ternyata di situ di pengalaman pendidikan ada pendidikan non formal. Dia beberapa kali ikut bootcamp data analis. Terus dia di belakang ada sertifikat atau ada portofolio pribadi waktu dia jadi data analis, ada project terakhirnya gitu. Jadi seolah-olah kamu udah ngasih tahu aku bahwa kalau memang alasan kamu ngelamar di sini tadi ya, keinginan doang udah ada, kemampuan gitu. Kemampuannya mana? Oh, mungkin kalau aku lihat cuma dari pendidikan nggak relevan nih. Sastra Inggris misalkan. Tapi kan dia juga ada yang lain. Nah, dia tuh pengen karir dia tuh didukung dengan ini. Itu kan udah jadi alasan gitu. Jadi kita pihak perusahaan itu dengan surat lamaran itu kita udah ngelihat antusiasmemu untuk real ngelamar ke sini dengan CV dan dokumen pendukung bahwa kamu nggak sekedar pengen, tapi kamu bisa. Bisanya tuh ada alasan kenapa kamu lamar lebih dari sekedar pengen. Kamu ada yang tadi belajar secara otodidak, ada yang belajar dengan pihak luar, dan ini memang kesempatan untuk itu. Nah, nanti tinggal
pihak perusahaan yang mempertimbangkan apakah kamu diberikan kesempatan untuk lanjut ke tahap selanjutnya atau enggak, gitu. Kesimpulannya apa dari pertanyaan kamu? Kalau kamu pengen karir switch kayak tadi, kalau kita belum punya pengalaman, nggak apa-apa, karena kita fresh grade. Coba dipikirin lagi, pengalaman itu nggak harus pengalaman kerja. Dari pengalaman-pengalamanmu yang lain, organisasi, kepanitiaan, belajar sendiri ini itu, terus dari magang, ada nggak skill yang dihasilkan dari sana yang relate dengan posisi ini yang kamu lamar? Gitu. Yang nomor dua, ya kamu harus menyadari bahwa jangan cuma sekedar pengen dong, kan kamu akan dinilai harus bisa. Gitu. Kalau belum bisa gimana? Kurangin waktu tidurmu buat belajar ngejar itu biar kamu setara sama orang-orang tadi. Atau ikut apa kayak gitu. Belajar sendiri dulu atau kamu sambil pelatihan apa sendiri dulu gitu. Atau cari pengalaman magang-magang dulu misalkan. Magang-magang di bidang itu kan banyak loker semua jurusan, magang semua jurusan dengan posisi itu misalkan. Coba dulu biar unsur keinginan masuk, unsur kemampuan masuk gitu. Karena kalau cuma sekedar kenapa kamu misal di interview nih misalkan, kenapa kamu ingin ngelamar kerja di posisi ini sebagai admin? Ya karena posisi ini sesuai dengan jurusan kuliah saya S1 administrasi bisnis, administrasi perkantoran. Ya itu juga nggak cukup, paham nggak? Gitu. Itu kamu di interview pun itu cuma menunjukkan kamu tuh pengen. Kamu tuh lupa di interview tuh harus ngomongin kemampuan kamu. Itu juga sama, di dokumen ini juga sama. Kamu kurang kalau cuma sekedar nunjukin saya tuh pengen gitu. Harus ada yang alasan. Alasan itu harus tertulis karena nggak mungkin aku tanya dulu. Ini kalau dilihat nih si Klorin kayaknya tuh pengen banget ya. Alasannya, wah kok nggak ada ya alasan yang meyakinkan. Kenapa dia pengen di sini ya? Atau asal kirim CV aja? Kan nggak mungkin rekruter. Tapi kalau dilihat dari mukanya kelihatan serius sih. Coba aku telepon dulu, aku tanya. Kan nggak gitu. Ya kan kita lihat yang tertulis, ini udah yakin atau belum. Kalau nggak ya next, next, next itu. Itu kalau orang. Nah kalau sistem etik ya sistem. Kan dia nggak ada feeling begitu. Ah, begitu kata Ya, kunci karir switch kayak tadi belum punya pengalaman, kata kuncinya kan nggak masuk tuh. Berarti kan kata kunci yang dicari di bidang itu nggak ada misalkan. Ya berarti kan kamu dianggap tidak pernah, tidak bisa, tidak mampu. Ya udah langsung di take down kan. Dianggap nggak sesuai gitu loh. Gitu. Makanya masukkan alasan itu di CV. Biar kalau dibaca sama rekruter-rekruter paham kamu pengen dan kamu punya modal, entah itu tadi ya modal yang dicari sendiri atau dipelajari sama pihak luar, kalau itu dibaca sama sistem, ada kata kuncinya. Jadi dianggap bisa, mampu, pernah gitu. Paham ya maksudku ya? Gitu. Nah, itu adalah jawaban panjangnya gitu. Gitu. Oke. terima kasih. Ada lagi nggak yang pengen didiskusikan? Gitu. Itu karir nggak apa-apa, nggak ada yang salah dengan karir switch kok. Aku karir switch. Jurusanku nggak ada yang kerjaanku nggak ada yang relevan dengan jurusanku sama sekali gitu. Tapi kan ada Iya. hal-hal yang bisa diambil. Oh, dari jurusanku aku bisa ambil kemampuan bahasanya, kemampuan softwarenya, kemampuan matematisnya gitu. Dari organisasiku aku ambil teknik komunikasinya. Pernah berinteraksi dengan berbagai jenis orang secara individu maupun forum kelompok gitu-gitu. Itu kan tuliskan itu di CV sebagai kata kunci gitu. Oke, ada lagi nggak yang pengen didiskusikan? Tanya aja nggak apa-apa bebas. Atau sejauh ini kamu biasanya tuh sering gagal, sering terhenti tuh di tahap apa? Ada kendala apa gitu? Sambil minum boleh ya? Kamu minum juga boleh kok. Iya, belum sih sebenarnya belum ada panggilan sama sekali. Saya juga bingung. Oh, belum ya? Gitu. Oke, aku nanya deh. Belum. Aku jawab dulu. Aku tak jawab dulu. Aku nanya deh. Kamu biasanya ngirim lamaran kerja tuh via apa aja? Via aplikasi job seeker, lalu website, email juga. Email juga ya, kayak gitu. Terus kamu ngelamar kerja tuh hanya yang sesuai dengan jurusanmu, apa tadi karir switch itu udah kamu praktekin? Sesuai jurusan dan juga karir karir switch Oke, karena oke, semuanya. oke semua ya. Terus satu lagi, kalau kamu ngirim lamaran via email, yang dilampirin apa? Yang dilampirin CV, cover letternya saya tulis di email, Mm-mm, jadi bukan bentuk PDF. oke, Lalu saya kirim foto. foto. Untuk ijazah memang belum belum keluar, belum saya ambil sih. Oke, SKL ada SKL.
Ya itu juga belum. Oke, terus apa lagi? Sudah. Oke, aku jelasin dulu ya. Eh, untuk aku biasanya ngecek ngecek yang lain itu lewat email dulu. Kalau email bener harusnya yang lain bener gitu. Jadi untuk ngirim lamaran via email ya, kamu silahkan nanti lampirannya itu yang lengkap. Jadi body email tuh tetap ada boleh, tapi tetap ya harus ada surat lamaran, CV. Kalau ada portofolio, portofolio. Kalau nggak tahu apa itu portofolio, browsing dan bikin gitu. Itu adalah kombinasi terkuat, itu adalah lamaran, CV, portofolio. Kalau nggak ada kombinasi itu, silahkan kombinasi yang lain. Lamaran, CV, jasa, transkrip. Lamaran, CV, jasa, transkrip, sertifikat. Lamaran, CV, jasa, transkrip, sertifikat, foto, gitu-gitu. Terserah, bebas. Ya. Tapi jangan ngirimin dokumen-dokumen pribadi kayak KTP, SIM, KK, akta, BPJS, NPWP, tabungan, gitu-gitu. Itu tuh nggak usah gitu. Via email, jangan dikirim di awal. Nggak penting itu di awal. Oke? Nah, kalau udah kayak begitu, ya nanti tinggal apa? Artinya kan kamu udah paham bahwa oke, dari sisi akunya udah oke nih, ya kan? Bahwa dokumen-dokumen tadi udah bener. Habis itu lihat dari sisi sana, lokernya sana, gitu. Sebenarnya tuh coba nanti kamu sudut pandangnya dipikir. Aku kalau misalkan jadi pihak perusahaan itu, nerima dokumen yang kamu kirim, udah menarik belum, gitu. Karena ibaratnya barusan kalau yang kamu bilang tadi, kalau misalkan yang dikirim hanya CV misalkan, hanya CV, maka pertimbangan utama kita tuh ya CV ini doang, paham nggak? Jadi Ya. dokumen lainnya kan ya entar-entar lah gitu. Padahal kalau lewat email kan ada dokumen pendukung yang bisa sekalian kamu kirim, toh juga nggak dilarang, yang bisa jadi penguat atau bahan pertimbangan gitu. Oke. Terus nanti lagi kalau misalkan biar tidak merepotkanmu buat nyari kerja gitu, minimal ada ijazah atau SKL. Kalau nggak ada ijazah atau SKL, silahkan diupayakan ada dulu. Karena kalau nggak ada, nanti takutnya sibuk di tengah. Dimintain ijazah nggak ada, SKL nggak ada. Nanti biasanya akan terhenti di situ administrasi. Gitu. Karena memang butuh itu, bukti kelulusanmu apa kalau bukan ijazah dan SKL dari sisi situ. Nanti kalau enggak, akhirnya jadi kamu ngelamar-ngelamar magang-magang dulu aja. Magang-magang itu ijazah, SKL nggak terlalu perlu gitu. Paling transkrip terakhir dan lain-lain gitu. Magang-magang itu masih bisa. Tapi kalau yang kerja digaji sebagai kerja nih, bukan intern gitu ya, butuh salah satu dari kedua tadi. Jadi silahkan diurus dulu. Dan dokumen pendukung tadi, sertifikat-sertifikat. Sertifikat pelatihan, sertifikat pernah perlombaan, sertifikat training, apapun itulah gitu kan. Seminar yang relevan dengan yang kamu lamar. Gitu. Dan tadi kan sumbermu udah bagus tuh, sumbernya ada banyak tuh. Lewat job portal, LinkedIn ini bagus gitu. Udah banyak. Nah, sekarang tinggal naikin intensitas. Aku nggak tahu kamu rata-rata ngirim lamaran per hari berapa. Memang nggak harus banyak-banyakan sih, tapi teman-teman di grup yang pernah sharing sama aku, rata-rata mereka tuh per hari 20 sampai 30 lamaran, 20 loh minimal. Kok bisa 20? Ya gampang, misal 5 dari job portal A, 5 dari job portal B, 5 dari LinkedIn, 5 dari website, 5 dari grup WA aku misalkan. Ini udah 25 gitu. Jadi udah gampang. Nah, maksudku adalah saat kamu sudah tahu CV-mu sudah benar, tahu cara ngirim lamarannya yang benar, dokumen-dokumennya udah benar, maka tinggal naikin intensitas. Jumlah ngirimnya tuh harus banyak gitu. Barangkali kamu pengen lamar kerja yang di luar jurusanmu, yang loker-loker semua jurusan dimasukin aja, nggak apa-apa. Yang penting tadi, di CV dan dokumen pendukung ada alasan kuat kenapa kamu ngelamar dan ada modalnya apa itu. Tadi ya, pengalaman pengetahuan dan lain-lain kayak gitu. Cukup jelas ya sampai di sini ya, Florin ya. Oke, ada lagi nggak Jelas. pertanyaan? Ada pertanyaan yang sesi general nggak? Kalau nggak ada, kita masuk ke CV-mu mungkin, sesi private. Sudah cukup Udah cukup untuk ya? saat ini. Oke, udah Ya. cukup ya. Sekarang kita masuk ke sesi private ya. Oke.